di Sapa Indonesia Pagi, kita masih bersama penasihat hukum untuk Haris dan Fathia, Pak Nurkolis Hidayat dan juga Pak Junifer Girsang, kuasa hukum dari Luhut Binsar Panjaitan, serta ada Mbak Bivitri Susanti juga. Tadi sudah ada tanggapan dari Mbak Bivitri. Ada menarik juga sebenarnya Pak Junifer bahwa kalau berbicara mengenai seorang Luhut, tentu saja ini bukan warga negara biasa. Dari posisinya ini seharusnya setidaknya ada keterbukaan, ada transparansi yang berbeda dengan warga negara biasa, sehingga ini yang seharusnya mendorong kalau memang ada yang salah atau ada yang ingin dikoreksi, maka Pak Luhut silakan saja untuk mengoreksi ataupun menjelaskan sebenarnya posisinya seperti apa di dalam apa yang terjadi di Papua ini. Begitu Pak Junifer. Baik, terima kasih Ibu Fitri Susanti. Saya appreciate pernyataannya Ibu. Ya, saya sangat sependapat dan ini yang diharapkan oleh klien kami Luhut. Dari awal sebetulnya kita coba melakukan mediasi dan dialog. Ya, perlu saya sampaikan ini mudah-mudahan nanti di pengadilan bisa terbuka ini ada apa di balik ini semua. Ya, Ibu Fitri mungkin saya kasih referensi dulu. Ini rekan Haris Azhar ini sebetulnya kenal baik dengan Pak Luhut, klien kami. Katakanlah beliau ini ada mendapat informasi, riset, apa segala macam. Seharusnya kan sebelum dia podcast, dia konfirmasi dulu. Ya toh, dia konfirmasi dulu. Sekali lagi kenal baik. Dia podcast kenal baik dulu. Ibu Bivitri setelah kami riset, setelah podcast itu, banyak konfirmasi kepada Luhut untuk melihat apakah benar beginian. Dan perlu saya catat, kami search juga 25.500 pada saat itu yang sudah subscribe. Lantas kita coba somasi kepada rekan Haris Azhar bahwa kan itu tidak benar, mohon dikoreksi dong. Ya, kita mengajukan dialog. Dialog pertama, Ibu Bivitri, jawabannya malahan menyatakan bahwa apa yang disampaikan itu benar adanya. Kami katakan, tolong kamu cari data. Ini Nurkolis ini. Mudah-mudahan Nurkolis ikut menjawab konsep jawabannya. Kedua, kami coba juga menyampaikan somasi kedua agar bisa berdialog. Ya, berdialog minimal dengan somasi. Nurkolis kan ngerti somasi. Ya toh, oke kita duduk. Nggak ada jawaban. Malahan jawabannya itu tidak substansial. Kemudian mengekspos. Ya toh, di media. Malahan membentuk opini, Ibu Fitri. Ya toh, sementara klien kami, nama baiknya dicemarkan, nama kehormatannya pribadinya diganggu. Perlu catatan satu lagi, Bu Fitri. Ya, Ibu Fitri mungkin ingat, pada saat beliau bikin podcast, itu terjadi bulan Juli tahun 2020, pada saat itu Delta sedang ganas-ganasnya. Sementara ketua Satgas itu adalah Luhut. Banyak masyarakat yang tewas atau meninggal. Akhirnya terkonsentrasi dengan podcast-podcast yang tidak bermutu. Dan ini pun kita coba berdialog. Ya, tetapi nggak ada tanggapan. Baik. Ya, Pak Junifer, saya ingin langsung ke Pak Nurkolis kalau begitu. Ini juga menjadi pertanyaan juga. Haknya itu makanya kita buat laporan, Bu Fitri. Ya, itu yang alasannya tadi dipertanyakan. Baik, nah Pak Nurkolis ini juga menjadi pertanyaan juga mengapa pada saat ada kesempatan mediasi ini beberapa kali tidak hadir juga untuk mediasi. Apakah memang ini pernyataan sikap atau apa sebenarnya Pak Nurkolis? Saya koreksi. Itu kita hadir dan agak terputus Pak Nurkolis, bisa diulang? Jadi saya koreksi untuk proses-proses itu kita hadir, Pak Luhut tidak hadir, tapi kemudian jadwal beberapa waktunya tidak cocok. Nah, jadi kita udah selalu kooperatif. Tapi begini Pak Timothy, saya coba untuk sampaikan ini supaya publik lebih paham ya. Ya, Pak Nurkolis. Terputus, sedikit terputus tadi. Silakan Pak Nurkolis. Ya, Pak Nurkolis, mohon maaf suara Anda tidak terdengar. Mungkin kita akan coba perbaiki lagi. Oke, ini sudah terdengar. Silakan Pak Nurkolis.
Jadi gini Pak Timothy, saya koreksi bahwa proses mediasi kepolisian ya itu kita coba jalani. Kita datang tapi Pak Luhut tak datang. Terus pada kesempatan lain pada Pak Luhut datang kaminya berhalangan. Jadi kita meminta jadwal ulang tapi itu tidak terjadi dan secara sepihak kepolisian melanjutkan proses penyidikan. Ya, Pak Nurholis, mohon maaf sekali. Kami baru saja mendapat sampai sama-sama ada kesempatan tidak datang di mediasi, Pak Luhut ada yang tidak datang dan Mas Haris dan juga Mbak Fathia juga ada kesempatan yang tidak hadir juga karena berhalangan. Tapi setelah itu suaranya hilang nih Mas Nurholis, kita belum bisa mendengar suara Mas Nurholis. Halo, Mas Nurholis? Ya. Ya, oke. Anda bisa dengar suara saya? Oke, tampaknya Mas Nurholis kalau begitu kita coba koneksi lagi ya. Kita coba perbarui koneksi dengan Pak Nurholis saat lagi kita nanti akan mendengar jawaban atau tanggapan dari Pak Nurholis. Sebelumnya saya ke Mbak Bivitri terlebih dahulu bahwa apakah ya sekali lagi bahwa yang ini disayangkan di sini adalah bagaimana kalau ke depannya ini para aktivis ini menjadi khawatir untuk lebih bersuara. Tapi di sisi lain memang diharapkan ada data yang bisa mendukung. Apakah sampai harus segitunya kah pada saat seorang aktivis ini bergerak harus sampai sudah siap menghadapi pengadilan sebelum bersuarakah? Tidak bisa hanya sekedar mungkin membangun kesadaran publik atau membangun keingintahuan publik mengenai suatu peristiwa atau suatu keterkaitan antara seorang pejabat dan lain-lain begitu Mbak Bivitri? Ya, itulah masalahnya Mas Timothy. Saya kira ini pertanyaan yang sangat penting ya. Karena kan kita jadi sekali lagi punya pertanyaan, ada apa sebenarnya dengan Haris dan Fathia? Karena kita juga pada saat yang bersamaan sudah melihat bahwa ada SKB ya soalnya mengenai Undang-Undang ITE. Karena ini kan yang disoal Undang-Undang ITE. Saya kira publik sudah tahu bahwa Undang-Undang ITE ini memang sangat-sangat bermasalah. Sehingga sudah muncul juga tuntutan untuk menggantinya. Tapi justru ini yang digunakan. Tapi sementara belum diganti ada SKB. Ada juga restoratif justice yang saya mengikuti itu media sosialnya Kejaksaan. Luar biasa bangganya Kejaksaan betapa banyaknya yang sudah diselesaikan dengan restoratif justice. Tapi mengapa tidak dalam konteks Haris dan Fathia ini? Itu juga pertanyaan besar kita yang kemudian akan mengantarkan kita pada situasi tidak setara dalam negara hukum kita ini. Gitu. Jadi sekali lagi saya kira pertanyaan Mas Timothy tadi kan jadi gimana nih? Apakah kita jadi harus takut? Saya kira iklimnya sekarang seperti itu sayangnya. Ya sekali lagi kalau dalam sebuah negara yang demokrasi dan keadaban pejabat publiknya baik, sebenarnya hukum tidak perlu begitu sering digunakan. Coba perhatikan negara-negara yang demokrasinya sudah lebih baik. Dan negara kita, kalau kita lihat dari misalnya Democracy Index dari The Economist Intelligence Unit, memang yang angkanya kecil yang bikin kita jeblok jadi flawed democracy itu adalah civic space. Kebebasan berbicara kita sangat minim karena begitu ada kritik, kalau tidak dibungkam dengan cara-cara misalnya melalui internet begitu ya, ada doxing, kemudian ada peretasan secara fisik, apalagi yang bukan aktivis dan bukan aktivis terkenal, itu sering sekali mahasiswa digebuki dan lain sebagainya ketika demonstrasi. Tapi yang ketiga ini memang jadi fenomena yang sering kali muncul, yaitu judicial harassment. Penggunaan perangkat hukum, baik undang-undang yang tidak adil seperti Undang-Undang ITE, maupun aparat penegak hukum yang tentu saja akan lebih berpihak pada pejabat publik untuk menekan orang-orang yang melakukan kritik terlalu keras. Dan ini tidak yang pertama kali, bahkan sudah dibahas. Bahkan di negara-negara lain juga ada fenomena yang serupa tentang bagaimana menggunakan hukum seakan-akan segala-galanya menjadi benar, apalagi ketika kita dihadapkan pada dialog seperti misalnya dengan pengacara senior seperti Pak Junifer yang akan mampu tentu saja dengan sangat baik menjelaskan prosedur hukum acara pidana, tapi esensinya bahwa yang tengah dilakukan adalah hukum yang tidak adil bagi orang yang mengkritik, jadi tidak muncul. Jadi seakan-akan namanya autocratic legalism, legalisme yang sebenarnya ciri-cirinya autokratisme. Jadi kita akan bisa manggut-manggut, oh ya benar juga ya, ini salah dan seterusnya. Tapi itu semua seakan-akan salah, karena pandangan yang legalisme tadi dijustifikasi oleh penegak hukum dan undang-undang yang tidak adil. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah judicial harassment tadi.
Nah ini juga sebenarnya ditanggung juga oleh Pak Luhut nih Pak Junifer, bahwa satu hal mengapa Pak Luhut mengajukan ini ke kepolisian adalah karena ingin menjernihkan namanya dalam hal ini. Tapi di sisi lain yang didapat oleh Pak Luhut juga adalah Pak Luhut ini menjadi terlihat seperti seorang pejabat yang takut dikritisi, seorang pejabat yang mempermasalahkan kritik yang jatuh kepada dia, ataupun akhirnya jadi negatif lah. Ada unsur negatif dari pandangan masyarakat terhadap pejabat yang tidak mau dikritisi, dan akhirnya hal-hal seperti ini harus ditanggung oleh Pak Luhut juga. Baik. Begini, sekali lagi saya pribadi dan saya tahu kualitas dan karakter dari klien kami Luhut, Pak Luhut. Beliau itu tidak anti kritik. Sekali lagi ya, beliau itu senang dikritik. Sangat senang dikritik. Apabila kritikan itu konstruktif, bukan destruktif. Ini kan sudah destruktif, Ibu Fitri. Ya, ini destruktif karena tidak ada data, fakta, telah memfitnah, mencemarkan nama baiknya. Saya kira Bu Fitri juga, saya pribadi tentu sama seperti akan dilakukan oleh Pak Luhut, walaupun pejabat dan tidak pejabat. Kalau sudah fitnah, pencemaran, mencemarkan nama baik, kehormatan keluarganya, apa Anda terima? Apa saya terima? Itu ada hak hukum kita. Sekali lagi, silakan kritik. Tetapi kritik itu yang namanya konstruktif. Ini kan negara hukum. Tadi Bu Fitri bilang, semua itu dasarnya legisme. Betul. Ya, kalau tidak, negara ini akan kacau balau. Semua akan memberikan komentar-komentar, kritik-kritik. Kemudian kritikan itu mencederai nama baik. Ini yang coba kita clearkan. Supaya tidak menjadi pembelajaran kepada orang yang sembarang memberikan kritik, tetapi kritik itu tidak konstruktif. Saya setuju itu. Supaya negara ini lebih tertib gitu ya. Sekali lagi, Timothy ya, klien kami Luhut sangat-sangat senang kalau dikritik. Sepanjang kritik itu adalah positif. Nah ini sebenarnya ya kritikan yang konstruktif ya menjadi prasyarat lah begitu Pak Junifer. Tapi di sisi lain kan sebenarnya sekali lagi pada saat kritik datang khususnya kepada seorang pejabat, ya silakan saja sang pejabat menjelaskan dan buka-bukaan saja, karena ada transparansi yang berbeda yang memang secara hukum juga yang diemban oleh pejabat publik dibandingkan dengan warga negara biasa begitu. Tidakkah itu seharusnya menjadi solusinya begitu, bukan dan bukannya malah membawa jalur hukum? Baik, Timothy, saya perlu sampaikan kritik-kritik itu yang konstruktif, yaitu artinya untuk memperbaiki, itu sangat setuju. Tetapi kalau sudah memfitnah, mencemarkan nama baik, coba Anda katakan, ya saya dikatakan Junifer itu telah merekayasa, telah lakukan penjahat, dan kemudian Luhut itu loh, hati-hati loh bahasanya itu. Sekali lagi ya, saya mau sampaikan, ya, Bu Fitri, ini pernyataannya. Sekali lagi, biar jangan salah supaya tidak bias. Ya, ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi operasi militer Intan Jaya. Ibu Fitri, saya sampaikan pada saat itu masalah Intan Jaya sedang terjadi, yaitu namanya ada SKB, pemberontakan di masyarakat sana. Kemudian bahasa yang sangat-sangat tidak bisa diterima adalah dikatakan Luhut Binsar Panjaitan bermain dalam pertambangan di Papua. Ini kan sama aja mencederai nama baiknya, kehormatan keluarganya. Padahal saya sampaikan, data yang ada, fakta yang ada, Luhut tidak ada di sana. Itu data, tentu kita bermain data. Baik, ya, itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Junifer. Saat ini Pak Nurholis sudah tersambung ya dengan kami. Baik, silakan Pak Nurholis menanggapi yang tadi. Mas Timothy, jadi ini biar jelas ya. Kan KUH kita ini tidak banyak berubah dari zaman Belanda. Bahkan sejak zaman Belanda, rumusan mengenai pasal pencemaran nama baik itu dirumuskan hati-hati. Supaya orang tidak takut untuk bicara dan tidak mudah untuk dipidanakan karena alasan fitnah atau pencemaran nama baik. Jadi ada pengamannya. Itu sepanjang disampaikan itu merupakan kepentingan publik dan berdasarkan fakta yang sahih.
Nah, saya kalau mengenai fakta yang sah sudah dijelaskan tadi berkali-kali ya. Ada hasil riset. Bahkan dalam konteks mengungkap sebuah fakta, apalagi diduga ada skandal korupsi atau konflik of interest atau gratifikasi seperti yang tadi, ya seperti yang ada dalam laporan hasil riset, maka sebenarnya selain Haris dan Fathia terbebas dari kualifikasi pencemaran nama baik, maka aturan-aturan misalkan seperti yang oleh Jokowi untuk memberikan reward bagi warga negara yang berpartisipasi untuk mengungkap korupsi, mengungkap gratifikasi, atau bukan di penjara. Oke. Nah, yaitu terkait dengan mediasi. Karena apa yang disampaikan adalah hal yang harus dibawa oleh sebenarnya ini sesuatu yang Oke, Mas Nurholis. Ya, Mas Nurholis. itu hanya Ya, tampaknya koneksinya terganggu dengan Mas Nurholis. Mohon maaf tadi tampak terputus juga telepon dengan Mas Nurholis tadi. Sebenarnya kita tadi sudah sempat mendengar beberapa catatan dari Mas Nurholis juga mengenai apa tanggapannya terkait dengan kliennya. Nah, saya ingin kepada kelanjutannya, Mbak Bivitri, berarti ini memang mau tidak mau akan masuk pengadilan dan hanya akan bisa diselesaikan di sana. Dan apakah akan berhenti di ITE saja? Apakah sebenarnya menurut Anda harus masuk juga bahwa kalau memang sudah ada tanda awal ataupun clue atau petunjuk awal dari Haris dan juga Fathia dan dari penelitian tersebut, maka memang mau tidak mau kepolisian juga memang harus masuk ke kasus utamanya dan benar-benar dibuktikan ada atau tidak begitu. Sekaligus juga mengklarifikasi nama Pak Luhut di sini, Mbak Bivitri. Iya, pertama saya harus klarifikasi dulu nih Mas Timothy, maaf. Tadi soal legisme tadi ya, justru saya ingin mengkritik legisme. Karena dengan cara pandang ini, seakan-akan apa yang dilakukan itu benar, padahal sebenarnya tidak adil, karena ada ketidaksetaraan antara seorang pejabat publik dengan warga negara biasa. Tapi saya menjawab pertanyaan Mas Timothy. Jadi saya kira yang harus dilakukan justru untuk masuk ke dalam pokok perkaranya itu sendiri. Karena kita mulai dikecohkan oleh isu lain. Tadi misalnya Pak Junifer mengatakan kritiknya konstruktif atau destruktif. Nah, pertanyaannya adalah kacamata siapa yang digunakan? Karena kalau kacamata Pak Luhut, memang ini kritiknya destruktif karena soal pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Tapi untuk publik, sesungguhnya kritik ini konstruktif. Karena kita jadi diajak untuk melihat apa sih yang terjadi di Papua sebenarnya. Kenapa sih muncul begitu banyak isu? Bahkan sampai kita dihebohkan dengan isu kemerdekaan misalnya begitu ya. Karena ada soal-soal politik ekonomi yang harus diurai. Nah, jadi sebenarnya dari kacamata publik, semua kita menurut saya punya kepentingan yang sifatnya konstruktif supaya negara ini lebih baik. Supaya semua pelanggaran HAM dan bisnis-bisnis yang sebenarnya tidak beretik itu bisa dibereskan di Papua. Sehingga menjawab pertanyaan Mas Timothy, menurut saya jadinya yang harus kita fokuskan adalah apa yang disajikan oleh 9 organisasi itu. Jangan energi kita, bahkan ini ada anggaran negara yang jadi begitu terpusat pada soal-soal yang sifatnya menggunakan kacamata pribadi seorang pejabat negara yang dianggapnya destruktif bagi dirinya, tapi tidak bagi publik. Begitu. Tapi Anda percaya apakah polisi ataupun aparat akan terdorong ke sana begitu untuk benar-benar mengklarifikasi hal ini? Saya agak skeptis sebenarnya, tapi kita harus dorong sama-sama. Saya agak skeptis karena kita juga paham Pak Luhut punya posisi yang tidak hanya secara formal tinggi, tapi juga secara powernya begitu ya, real powernya juga cukup tinggi dengan berbagai jabatan yang diemban dan berbagai isu yang mampu ia kontrol. Jadi saya skeptis, tapi saya kira harus kita dorong. Karena kalau tidak, ke depannya demokrasi kita akan semakin bercorak buruk begitu dengan menggunakan hukum yang seakan-akan benar padahal sebenarnya tidak adil.
Oke, kita tentunya akan mengawal terus bagaimana perjalanan dari kasus ini. Sebenarnya saya ingin memberikan waktu sedikit kepada Pak Nurholis karena tampaknya ada beberapa keterangan yang belum sempat dijelaskan Pak Nurholis. Namun sayang sekali koneksinya tadi terganggu sehingga mungkin dalam lain kesempatan kita akan memberikan waktu juga kepada Pak Nurholis. Bang Junifer, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami Terima pada pagi kasih. hari ini. Terima kasih, Mbak Bu Bivitri. Fitri. Terima kasih banyak. Terima Dan kasih, juga Pak Timothy, Nurholis. Nurholis. Salam sehat. Salam sehat Pak Junifer, Mbak Bivitri dan juga Pak Nurholis.